Gua bukannya santri alay, men. Gua santri gaul. Berarti santri gaul itu boleh berkata kasar? Lu ngelihatnya cuma ustadz-ustadz yang ini sih, yang yang lemah gemulai gitu, yang ngomongnya kayak gimana? Oh, berarti ada ustadz yang ngomong kotor? Oh, banyak, ada. Jangankan ngomong bego, ada kok Habib yang ngomong bangsat. Kenapa saya curiga? Ini bukan 100% salah anak itu, salah santri itu. Ini pasti ada standar kepada siapa dia mengikuti, ada standar kepada siapa dia kemudian bersikap gitu loh. Sikapnya seperti ini pakai standar siapa, ustadz siapa, ajengan siapa, bahkan Habib mana gitu loh. Itu saya kira mereka pun tetap perlu bimbingan, kemudian perlu agama, mereka sangat perlu pasti. Cuma caranya seperti apa, ya, dalam situasi apa untuk kita bisa mengingatkan kepada mereka. Dan saya yakin setiap manusia itu punya potensi untuk berubah, Waria itu terbagi dua, ya. Ini penting kemudian untuk kita pahami, ya. Tapi lo tidak mempunyai solusi. Masa iya kita membiarkan saudara-saudara kita yang LGBT ini mati gitu aja? Kan nggak mungkin. Gue pribadi nggak nganggap saudara, men. Baik. Nggak nganggap saudara. Nganggap saudara ya? Oke. Iya. Gue bukannya santri alay, men. Gue santri gaul. Berarti santri gaul itu boleh berkata kasar? Lu ngelihatnya cuma ustadz-ustadz yang ini sih, yang yang lemah gemulai gitu, yang ngomongnya kayak gimana? Oh, berarti ada ustadz yang ngomong kotor? Oh, banyak, ada. Jangankan ngomong bego, ada kok Habib yang ngomong bangsat. Misalkan gue adalah orang yang penuh dengan dosa, gue suka mabok. Baik. Lu itu penyuka sesama jenis, lu itu kaum Sodom. Ada netizen nih, ada nih netizen nih, rame-rame nih. Nah, gue itu jadi ibaratnya menganggap, ngasih tahu bahwasanya lu lebih baik memilih yang pakai baju merah daripada memilih yang lu kaum Sodom. Intinya gue gitu loh, ngerti nggak lu? Walaupun yang baju merah itu banyak dosanya, gitu. Gue nggak apa namanya, nggak menilai dari sisi kemanusiaan, gue menilainya dari sisi agama, yang mana menghinakan para pelaku homoseksual. Menghinakan ya? Menghinakan ya? Menghinakan. Haram hukumnya bagi lu, berhubungan dengan mereka, bersaudara, memakan makanan hasil masakan mereka, itu haram? Ya tergantung dia perbuatannya, itu hasil duit dari mana. Kalau dari dia ya apa? Operasi, ya haram. Hah? Operasi apa sih? Oh, maksudnya ini dia prostitusi. Oke, bilanglah misalkan dia bencong salon. Bencong salon. Iya. Ya. Haram nggak kira-kira? Ya halal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah amma ba'du. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Jadi kecurigaan saya itu benar. Ternyata memang Aim Rusdi adalah pengikut ustadz-ustadz yang ya seperti itulah. Kita seringkali melihat ada ustadz-ustadz yang ceramah di atas panggung dengan mungkin menurutnya adalah ketegasan, padahal menurut saya tegas dengan kasar itu beda. Tegas dengan kasar itu beda. Tegas itu penekanan kata, penekanan kalimat, tanpa ada kalimat yang merendahkan, tanpa ada kalimat yang menghinakan. Kalau sudah menghinakan, merendahkan harkat martabat orang lain, ini mah bukan tegas lagi, ya kasar. Dan kasar sangat tidak kemudian dianjurkan oleh sikap, menurut saya sikap keislaman. Orang Islam yang kemudian belajar dari perjalanan Nabi Muhammad, dari hidup Nabi Muhammad, dari akhlak Nabi Muhammad, itu sangat tidak membenarkan perilaku yang arogan. Nabi Muhammad itu la sababa wala la'aba,
Nabi Muhammad itu tidak mencaci dan tidak memaki. Itu sifat Nabi Muhammad. Dan kita kenal bahwa Nabi Muhammad adalah liutami makarimal akhlak, suri tauladan yang baik. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar punya akhlak, etika, moral yang baik. Kenapa saya curiga? Ini bukan 100% salah anak itu, salah santri itu. Ini pasti ada standar kepada siapa dia mengikuti, ada standar kepada siapa dia kemudian bersikap gitu loh. Sikapnya seperti ini pakai standar siapa, ustadz siapa, ajengan siapa, bahkan Habib mana gitu loh. Itu. Maka di sini pentingnya kemudian kita memilah dan memilih mana guru yang kemudian bisa mengajarkan kita dan membimbing kita kepada jalan yang semestinya, akhlak yang semestinya, etika yang semestinya, moral yang semestinya. Nilai-nilai Islam kemudian tetap kita junjung tinggi. Kita menegakkan aturan Islam sambil tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai esensi Islam, ajaran Islam. Gitu. Jadi kita harus benar-benar tepat dalam memilih guru. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua bahwa di dalam tidak ada toleransi di dalam Islam kepada waria. Nggak ada toleransi. Cuma gini, mari kita pahami tentang waria ini. Apakah kemudian kita harus melaknatnya? Apakah kita harus menyingkirkannya? Tak boleh kemudian hadir di depan, di hadapan kita. Apalagi di Indonesia ini, mari kita tenang. Waria itu terbagi dua, ya. Ini penting kemudian untuk kita pahami ya. Ada waria yang dia itu dari lahir, tanpa ada dia berupaya. Kalau misal laki-laki ingin berucap gaya perempuan, ingin berdandan gaya perempuan, ingin berpakaian gaya perempuan, benar-benar seolah-olah otomatis saja dari lahir. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dan menurut Imam Nawawi, itu terbagi dua, itu menurut Imam Nawawi ya. Menurut Imam Nawawi itu tidak akan mendapatkan laknat, tidak akan mendapatkan dosa. Karena tidak ada kemudian upaya, itu kodrati saja. Kenapa tidak mendapatkan dosa? Karena itu ma'zur. Artinya ada udur. Gitu loh. Ada udur. Tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua, ada waria yang itu sengaja berpenampilan, kalau laki-laki ya, kalau laki-laki itu sengaja berucap gaya perempuan, sengaja berpakaian gaya perempuan, sengaja bertingkah laku gaya perempuan. Kalau seperti itu, maka ini yang sengaja ini yang menjadi dosa, yang terkena laknat, yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, diurayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad itu melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan, begitupun perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, maksudnya adalah yang tidak sesuai, dari lahirnya memang dibuat-buat ya. Nah, itu yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad melaknat. Adapun kepada waria yang itu dia memang dari lahir gayanya seperti itu, maka ini tidak akan mendapatkan kemudian laknat. Kemudian bagaimana sikap kita kepada waria? Saya kira sikap kita kan ini kembali kemudian kepada tugas manusia ya, tugas manusia. Saya kira kembali kepada tugas manusia. Kalau misal ada di sekeliling kamu, di lingkungan kamu, kalian, kita itu ada waria, maka berikan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam agama. Kalau misal di agama Islam,
Kalau misal kita cukup berdakwah, jadi kembali kepada tugas kita. Apa tugas kita? Itu dakwah. Di dalam Al-Quran, prinsip dakwah, konsep dakwah itu ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan kemudian pencerahan yang baik tuh si waria itu. Berikan pemahaman bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam agama. Adapun kemudian bagaimana dia berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas manusia adalah mendakwakan, bukan kemudian menghinakan, saya kira ya, bukan kemudian melaknat, menyumpahi. Itu sudah harus, saya kira bukan itu. Adapun kemudian dia rubah atau tidaknya, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah sudah menyelesaikan tugas kita, yaitu berdakwah, mengajak. Udah cukup mengajak aja. Jadi saya sangat tidak sepakat kemudian kalau misal ada sesuatu yang tidak sepakat kemudian dilaknat. Ini sangat tidak sepakat, karena urusan dia berubah atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah, sudah urusan Allah. Gitu loh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke, ada peran manusia untuk berubah, namun kemudian takdir, ketentuan dia akan berubah atau tidak, itu adalah urusan Allah. Jadi bukan kuasa manusia untuk merubahnya, itu kuasa Allah saja. Jangankan kita, sekelas Nabi Muhammad pun tidak bisa merubah kemudian pamannya Abu Thalib agar masuk Islam, kan gitu. Itu sangat sederhana sebetulnya. Nabi Muhammad melaknat, cuma mungkin ada level dia melaknat. Itu caranya seperti apa melaknat tuh, ya? Caranya seperti apa melaknat Nabi Muhammad? Apakah menyumpahi? Apakah kemudian membuang di daerahnya? Atau seperti apa? Tidak boleh nih, haram hukumnya menyerupai laki-laki kepada perempuan. Ataupun sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, itu haram di dalam Islam. Namun kalau misal sudah terjadi, ini seperti apa sikap kita? Dakwah, berikan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam ajaran Islam. Namun kalau misal dia tetap seperti itu, ya udah, tugas kita selesai. Jangan kemudian dipaksakan. Saya kira mereka pun tetap perlu bimbingan, kemudian perlu agama, mereka sangat perlu pasti. Cuma caranya seperti apa, ya, dalam situasi apa, untuk kita bisa mengingatkan kepada mereka. Terakhir saya akan mengatakan, kalau kata Habib Lutfi nih, ya, saya ngutip, dia bahasanya sebetulnya seperti ini. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena beda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Nah, saya akan rubah tuh bahasa itu. Kalau kita tidak bisa menghargai orang Islam karena tidak taat beragama, hargailah karena sama-sama manusia, dia manusia yang mungkin bisa berubah. Dan saya yakin setiap manusia itu punya potensi untuk berubah, Jangan sampai kita menjadi buruk sangka kepada siapapun orang. Kita kenal banyak kisah. Ada seorang pelacur di akhir hayatnya kemudian jadi masuk surga. Ada seorang alim di akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah. Itu kemudian pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi orang lain karena pandangan kita adalah sedang berbuat dosa, padahal tidak tahu kemudian di ujung hayatnya nanti seperti apa. Jangan-jangan dia husnul khatimah, kita nggak tahu. Maka di situ saya kira sesuatu yang bisa dijadikan landasan bahwa kita tidak boleh sembarangan melaknat kita dengan melaknat Nabi Muhammad. Itu seperti apa gitu loh? Seperti apa melaknat Nabi Muhammad? Apakah menjelekkan? Apakah menghinakan? Apakah memprank sampah, kan gitu kan? Saya kira enggak. Mungkin cukup untuk diberikan tahu bahwa itu tidak boleh. Itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Itu haram. Allah melarangnya. Islam melaknat, kan gitu kan. Cuma sikap kemudian untuk melaknat tidak sembari menonjok, tidak sembari menyingkirkan, tidak. Tetap, saya kira tetap dibimbing, tetap diarahkan agar kembali kepada jalan yang benar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.